Selamat pagi pemirsa. Pengungkapan kasus korupsi oleh KPK yang berturut-turut dalam sepekan menjerat dua kepala daerah, yakni Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo, seolah menjadi penegas bahwa para pelaku praktik lancung itu memang tidak mengenal kata jera. Fakta itu juga semakin menguatkan asumsi bahwa semua orang yang memiliki kuasa cenderung untuk korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 11 November 2025 dengan tema Lingkaran Setan Korupsi Daerah bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita harus sehat untuk melawan setan. Harus. Ini bagaimana ya, saya mendengar dua kepala daerah ini, Bang, sedih, tapi sudah tidak kaget lagi sejujurnya, Bang. Karena begitu banyak oknum kepala daerah dan juga memang pejabat-pejabat lain yang korupsi. Pertanyaannya, Bang, setan itu kan lawan terbesar manusia sepanjang umur. Memang bisa kita lawan, Bang, saat kita ada di dunia yang disebut-sebut saat ini kelihatannya sudah dikuasai setan. Bagaimana, Bang Elman? Iya, memang ya kasus-kasus korupsi yang menimpa kepala daerah ini kan seperti cerita yang berulang kan? Iya. Cerita yang berulang dan tidak pernah berakhir. Iya. Bung Leo bisa bayangin ya, baru 9 bulan ya mereka dilantik, Iya. sudah 3 kepala daerah kan? Belum setahun ya? Belum setahun nih. Aduh. Dari Kolaka Timur, Gubernur Riau, terakhir Ponorogo. Kita nggak tahu besok, lusa, minggu Ada depan. Rasanya nggak mungkin nggak ada. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Ini kan soal giliran aja nih kan. Giliran apes. Aduh. Nah, jadi itu menjadi pertanyaan masyarakat. Apakah korupsi ini bisa diberantas nggak? Iya. Setidaknya kita katakan korupsi kepala daerah ini bisa dihentikan nggak? Kita tekan lah ya. Nah, itu pertanyaan masyarakat. Dan masyarakat juga menjawab dengan fakta-fakta yang ada ini, rasanya tidak mungkin bisa diberantas. Iya. Iya. Karena ini kalau kita lihat datanya sejak dari 2004 sampai 2023 sebanyak 311 kepala daerah yang terjerat korupsi oleh KPK. Wah. Bayangin, 311. Oke. Jadi dengan angka-angka ini, Leo, rasanya mungkin masyarakat jangan berharap lah. Katakanlah korupsi kepala daerah ini akan berhenti. Iya. Kan gitu kan? Nggak mungkin. Tapi pertanyaannya, Bang, kalau itu yang kemudian kita pegang bahwa seakan-akan memang korupsi ini tidak bisa diberantas, tidak bisa dilawan. Artinya ya kalau begitu kita percuma saja dong di bangsa Indonesia ini, termasuk pemimpin tertingginya mengatakan kita akan berantas korupsi begitu rupa. Karena artinya akhirnya hanya bicara saja. Apakah benar demikian? Kita akan bahas, Bang Elman. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 11 November 2025, Lingkaran Setan Korupsi Daerah. Lingkaran Setan Korupsi Daerah. Pengungkapan kasus korupsi oleh KPK yang berturut-turut dalam sepekan menjerat dua kepala daerah yakni Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo seolah menjadi penegas bahwa para pelaku praktik lancung itu memang tak mengenal kata jera. Fakta tersebut juga semakin menguatkan asumsi bahwa semua orang yang memiliki kuasa cenderung untuk korupsi. Mereka, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, belum sampai setahun menjabat sebagai pemimpin daerah. Namun, dorongan syahwat untuk memperkaya diri dengan cara korupsi kiranya sudah terlalu menggebu menenggelamkan integritas yang seharusnya mereka pegang kukuh sebagai pemimpin. Nafsu melakukan rasuah tidak terbendung karena terbuka celah peluang untuk itu. Celah selalu terbuka lantaran sistem pengawasan lemah dan manjal. Pengawasan lemah karena upaya itu tidak menjadi fokus dari birokrasi yang bobrok dan kotor.
Birokrasi yang tidak bersih muncul dari kepemimpinan yang korup. Begitulah lingkaran setan seperti itu terus membayangi tata kelola pemerintahan di daerah. Maka menjadi tidak mengherankan bila praktek korupsi di daerah nyaris tak pernah surut. Triliunan rupiah dari APBN kini mengalir ke daerah, bahkan sampai ke desa. Alih-alih menciptakan pemerataan kesejahteraan, malah menciptakan koloni-koloni baru korupsi. Raja-raja kecil nan korup terus bermunculan. Untuk level kepala daerah saja, sepanjang tahun ini KPK sudah mencokok 3 orang melalui operasi tangkap tangan OTT. Belum lagi level pejabat daerah di bawahnya dan anggota legislatif daerah. Sudah banyak pula yang ditangkap dan ditersangkakan oleh KPK. Semua itu seakan mengonfirmasi temuan KPK beberapa waktu lalu bahwa kasus korupsi di daerah justru lebih banyak daripada di pusat. Temuan itu menyebut 51% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Itu menandakan korupsi di daerah masih jadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Pada sisi pengawasan, ada 2 titik lemah yang banyak disebut sebagai penyebab maraknya aksi korupsi di daerah. Yang pertama ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka yang seharusnya punya tanggung jawab mengawasi eksekutif justru tidak menjalankan fungsi mereka dengan maksimal. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan ikut terlibat dalam labirin korupsi pejabat eksekutif daerah. Titik lemah kedua adalah tak berfungsinya inspektorat sebagai aparatur pengawas internal pemerintahan. Posisi inspektorat yang berada langsung di bawah kendali kepala daerah membuat lembaga tersebut tidak punya independensi sekaligus rentan intervensi. Dengan posisi itu, mereka kehilangan nyali ketika harus berhadapan dengan perilaku kotor atasan mereka alias kepala daerah. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pula apabila pejabat inspektorat memiliki integritas yang juga buruk. Mereka malah ikut menjadi bagian dari kong kali kong atau permufakatan jahat korupsi di daerah. Karena itu, cara paling mangkus untuk menekan korupsi di daerah adalah dengan memperkuat sistem pengawasan. Tinggalkan sistem pengawasan model lama yang terbukti malah menciptakan banyak lubang yang kelak dimanfaatkan orang-orang jahat seperti pintu masuk praktek korupsi. Reformasi sistem pengawasan dan pemberdayaan lembaga pengawas daerah termasuk menguatkan lagi fungsi DPRD menjadi langkah mendesak yang mesti dilakukan. Tanpa hal itu, percayalah, aksi korupsi di daerah akan terus menjamur. Pelaksanaan desentralisasi kekuasaan harus diawasi ketat agar tak melenceng menjadi desentralisasi korupsi. Berulang kali kita ingatkan pemberantasan korupsi memerlukan komitmen politik yang kuat dari semua pihak. Aparat penegak hukum tidak bisa bekerja sendiri karena membasmi korupsi menuntut kerja bareng, termasuk dalam mempertajam pengawasan dan pencegahan. Jika itu tak segera direformasi, kita seperti sedang membiarkan lingkaran setan itu berlanjut, terus melingkar-lingkar tanpa sanggup diputus. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, bisa kita melawan setan korupsi daerah atau kita ya sudah pasrah saja? Bagaimana Pak Ondo? Agak sulit Bung Leo ya Bung Elman. Setan korupsi di daerah ataupun di pusat itu sulit diberantas karena kadangkala juga yang menghakimi setan juga gitu ya. Oke, iya. Menurut saya sampai saat ini kita agak sulit
sulit karena irjen yang ada DPR DPRD-nya sebagai pengawas itu tidur atau bahkan mungkin ikut main mata gitu. Jadi sulit diberantas. Kemudian biaya politik tinggi. Ada makar dari partai untuk bisa mencalonkan, ada amplop beli suara. Jadi retret juga gagal itu menurut saya yang dibikin Pak Prabowo. Irjen itu baik di daerah maupun di pusat itu semuanya itu harus dipikirkan ulang, perlu ada enggak, karena kita sulit membayar gajinya mahal-mahal tapi nggak berfungsi gitu loh. Jadi saya mohon itu jadi perhatian. Tidak ada efek jerah, kenapa? Karena rata-rata hukumannya itu ya 4 tahun, kalau dijalani itu cuma 2,5 tahun, itu mungkin ada setannya juga. Tetap segera undang-undang perampasan aset ditetapkan. OTT KPK cuma seperti arisan, ganti-gantian di OTT. Ada 30-an gubernur, 270-an bupati. Ini akan berlanjut selama sistem pilkadanya tidak berubah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silotonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. OTT KPK kata Pak Ondo, Bang Elman, seperti arisan saja ganti-gantian penangkapannya. Ini kira-kira bisa tidak Bang, undang-undang perampasan aset itu segera dijadikan? Kan itu satu yang katanya ditakuti koruptor, takut miskin katanya. Gimana Bang? Ya, memang pertama ya, apa yang disampaikan Bung Ondo ini, kemungkinan besar ya ada benarnya ya. Yang mana tuh Bang? Yang dia bilang ini tangkap-menangkap ini soal arisan aja. Giliran aja ya? Nah, artinya giliran agak sepi, nggak enak masuk KPK nggak ada, tangkap. Setelah tangkap, berhenti lagi. Nah, sama juga dengan penegak hukum yang lain. Tangkap 300 triliun, 200 triliun, sampai 1.000 triliun katanya kan. Tapi di dalam prosesnya uang yang dikorupi ini ya kembali juga. Hanya kecil ya, sedikit ya kalau ada yang balik ya. Dan yang didakwa, yang dihukum itu pemain amatiran semua. Artinya orang berharap kalau sudah 300 triliun, kalau sudah 100 triliun, misalnya Pertamina, Timah, dan begitu kan, mestinya kan mastermind-nya, bandarnya lah, dedengkotnya gitu, aktor intelektualnya, gitu. Ini apa? Aduh, kaki gitu tangan. Nah, jadi dan uang yang kembali sedikit. Ya kita ketika apa yang kemarin itu dipamerkan 13 triliun, orang ketawa juga. Kenapa Bang? Ya ketawa. Ini kan ya sudahlah untuk pelipur lara. Karena yang dikorupsi dan nggak balik ratusan triliun. 300 triliun, 200 triliun, hampir 1.000 triliun katanya. Mana gitu kan. Nah, jadi memang kalau sudah demikian, Leo, memang masyarakat tidak banyak berharap. Walaupun katanya kejar sampai ke kutub Antartika. Tapi kenyataannya kayak gini. Memang Bung Leo, apa yang dikatakan oleh Bung Ondo tadi itu benar. Pertama sekali yang harus dilakukan adalah supaya ada efek jerah. Bagaimana supaya efek jerah? Pertama, hukumannya harus ditentukan ada batas minimal. Katakan misalnya kalau korupsi di bawah 1 M, minimal 15 tahun. Minimal ya? Minimal. Tidak boleh kurang? Tidak boleh kurang. Di atas 1 M, ya, maka 15 tahun, 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati kan gitu kan. Itu harus ada. Dan terhadap para koruptor, tidak boleh lagi ada remisi. Kan begitu kan? Nah, sekalian satu paket dengan ini, mestinya harus ada undang-undang perampasan aset. Nah, sita semua harta kekayaannya. Jadi artinya keluarganya miskin, yang bersangkutan dijerat di penjara minimal 15 tahun tanpa remisi, kan begitu. Tapi kan pertanyaannya Bang, sekian oknum lah ya, hakim kan sudah terbukti ternyata bermain mata. Tadi seperti kata Pak Ondo, ikut-ikutan juga memperingan hukuman bagi koruptor, itu bagaimana Bang? Ya ini yang mau kita katakan sebetulnya kan. Memang penegak hukumnya juga harus bersih ya. Iya kan? Di atas segalanya, penyelenggara negara juga dari atas sampai ke bawah memang harus serius. Jadi jangan hanya katakanlah bicara segera undang-undang perampasan aset. Mana itu? Pertanyaan besar itu akan kita coba bahas di bagian berikut. Bang Elman, pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau kita melihat basicnya kan untuk menekan korupsi itu adalah dibuat orang takut karena kalau dia korupsi mungkin dia bisa mati atau dia bisa miskin karena dimiskinkan. Atau yang kedua Bang, sistemnya dibangun begitu rupa supaya tidak bisa korupsi. Tapi tadi Pak Ondo kan mengatakan, percuma itu ada inspektur. Toh korupsi di mana-mana, inspektur, DPRD, diam-diam saja. Solusi yang paling dekat itu kira-kira apa Bang? Memang idealnya kan, mestinya kan DPRD-nya harus berfungsi. Iya. Kontrol kan gitu kan. Kontrol, pengendalian. Kalau DPRD-nya bisa mengontrol, kalau DPR-nya bisa mengontrol, mestinya korupsi ini juga bisa ditekan. Iya. Kedua, kalau inspektoratnya bisa berfungsi, itu juga akan mengurangi lagi kan gitu. Menekan korupsi menekan lagi. Jadi kalau DPRD bersama inspektorat, para irjen bekerja keras sama-sama untuk melawan korupsi, itu bisa ditekan sekecil mungkin itu. Teorinya. Tapi kan kita lihat kan DPR ini juga, DPRD juga sering-sering juga main mata gitu kan. atau bahkan ikut. Ya, bahkan makanya kita lihat kan ada juga anggota DPR yang kena OTT kan. Ada juga anggota DPRD yang bahkan banyak kan gitu kan. Dulu di Batu Malang itu bahkan puluhan itu Bang, anggota DPRD kayak itu. di Medan kan gitu. Iya, di Medan juga. Jadi memang harus sama-sama. Jadi DPRD-nya, DPR-nya berfungsi, inspektoratnya berfungsi, dan memang juga penegak hukum nggak boleh juga pilih kasih. Katakanlah misalnya tiba-tiba hakim sudah minta panggil itu kepala daerah. Nah, ternyata jaksa tidak mengabulkan kan? Dengan alasan nggak ada bukti gitu kan. Nah, ketika hakim memandang penting memanggil kepala daerah, pasti hakim sudah melihat ada mens area-nya kan. Ada niat jahatnya sudah di situ kan. Emang ada kejadiannya Bang? Ada. Nah, kan gitu kan. Nggak jauh-jauh. Nggak jauh dari kampungnya Leo. Nah, ini penting. Jadi sekali lagi memang penyelenggara negara ini, pemerintah harus berusaha untuk bagaimana memberantas korupsi ini. Yaitu tadi, hilangkan remisi. Buatkan ketentuan hukumannya minimal ini, maksimal ya hukuman mati lah. Yang harus dipatuhi hakim ya. Nah, jadi dan memang yang tidak kalah pentingnya itu ya seperti kan ada waktu Prahara Agustus kemarin kan, ketika Prahara kemarin kan kelihatannya undang-undang perampasan aset itu udah di depan mata itu. Iya. Wah. Iya. Segera. Iya. Setelah Prahara tenang, Agustus itu, hilang demo besar itu. Isu itu pun nggak tahu apakah DPR masih membicarakan itu Kak. Sudah lupa kayaknya. Ya udah lupa juga. Nah, jadi memang niatnya nggak ada. Setidaknya kalaupun ada niatnya, ya tipis-tipis saja. Padahal sebetulnya Leo, memang yang kalau misalnya ada keseriusan pemerintah, ada keseriusan DPR, ada keseriusan penegak hukum, mestinya bisa. Tapi sudah masuk program legislasi nasional prioritas 2025 loh Bang. Meskipun ketika saya tadi mempelajari, sampai sekarang kita bicara, substansi dari rancangan undang-undang perampasan aset itu pun belum ketahuan seperti apa Bang. Bung Leo tahu nggak? Undang-undang perampasan aset ini sudah dibahas sejak tahun 2008. 2008. Jadi lama artinya sekali ya. Kalau mereka mengatakan sekarang sedang menginput bahan-bahan masalah ini sejak 2008. Lama sekali. Sebetulnya kesederhanaan aja. Masyarakat menuntut bagaimana kita mengembalikan kerugian negara. Kan itu kan. Bagaimana membuat efek jera bagi para koruptor. Kan itu kepentingan. Kalau sekarang ini kan hampir nggak ada efek jera. Anda bisa bayangin, dia korupsi triliunan, 8 tahun, 6 tahun, belum lagi remisi. Belum lagi kalau dicek bagaimana mereka kenyamanannya, hidup nyaman di penjara. Jadi memang semua yang mereka terima selama penjara, semua kenikmatan.
Jadi bahkan setelah keluar dari penjara, dia masih dihormati. Bahkan kalau dia maju lagi pilkada, Bisa menang. terpilih. Bang, tapi di tengah apa ya, keanehan-keanehan itu ya, dan kalau saya sih terus terang masih tetap menolak mengatakan bahwa korupsi adalah budaya bangsa Indonesia. Apakah kita masih tetap bisa berharap kepada rakyat, Bang? Karena di berbagai peristiwa terbongkarnya korupsi kepala daerah itu karena memang laporan dari masyarakat. Kira-kira bagaimana, Bang? Ya sebetulnya kan ini kan akibat kontribusi rakyat juga ada kan. Ada. Katakanlah misalnya ketika pilkada atau pileg atau apa, kan mereka juga diiming-iming dengan Merah dan biru. merah dan biru. Selesai juga barang itu, Leo. Iya juga. Jadi memang masyarakat juga mestinya harus mulai merasakan akibatnya, akibat merah dan biru itu. Terlalu berpikir pendek. Terlalu berpikir pendek, itu Uang akibatnya. sesaat. Jadi diiming-iming akhirnya ya mereka memilih kepala daerah yang memang Iya. niatnya Iya. bukan untuk mengabdi, Iya. tapi niatnya adalah kesempatan untuk mencari duit. Tapi apapun itu kita tetap harus melawan ya, Bang, supaya kemudian lingkaran setan korupsi daerah ini bisa kita coba patahkan, Bang. Lawan, tapi rakyat juga sudah mulai putus asa. Oke. Semoga kita kembali memiliki asa dan harapan itu. Bang Elman, terima kasih sudah hadir tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, berulang kali kita ingatkan, pemberantasan korupsi perlu komitmen politik yang kuat dari semua pihak. Aparat penegak hukum tidak bisa kerja sendiri karena membasmi korupsi menuntut kerja bersama, termasuk dalam mempertajam pengawasan dan pencegahan. Kalau itu tidak segera direformasi, kita seperti sedang membiarkan lingkaran setan itu berlanjut, terus melingkar-lingkar tanpa sanggup diputus. Pemirsa, saya Leona Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV